البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram di Babul Adab bin syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Hadis yang terakhir kita baca setorkan terlebih dahulu. Hadis tentang larangan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan hadis tersebut menjelaskan juga bahwasanya barang siapa yang mampu makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, kok sengaja minum dan makan dengan tangan kiri, maka serupa dengan setan yang terkutuk, waliyadzubillah. Tafadhalu. Naam, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadisnya Abdullah bin Amr. Qala al-mu'allif asbahullah. Hakadha hadis Abdullah bin Amr ibn As anhuma yaqulu sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin." Ini nanti setelah kami dapat akan datang ya. Kita simak artinya dulu. Dari hadisnya Abdullah bin Amr ibn As anhuma, Rasulullah SAW mengatakan, kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, watasaddaq, bersedekahlah, fi ghairi sarafin wala makhilah, tanpa, nah barakallahu fiik, ada unsur pemborosan dan tanpa ada unsur kesombongan. Saraf itu pemborosan, makhilah itu sombong. Paham ya? Jadi makanlah, minumlah, berpakaianlah, sedekahlah tanpa berlebihan maksudnya boros. Nah barakallahu fiik, dan tanpa apa? Tanpa sombong. Itu hadis yang kita baca ya. Jadi orang makan enggak berlebihan, minum enggak berlebihan, berpakaian enggak berlebihan, bersedekah enggak berlebihan, dan tidak perlu sombong. Paham ya? Ingat-ingat, sombong di sini kita lewati. Nanti disebutkan juga sombong dalam berpakaian bagaimana. Kalau cuma memakai pakaian yang rapi, pakaian yang wangi, yang bersih, itu enggak sombong ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah, menyukai keindahan. Kita baca. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alaihi, simak itu. Hakadha yajibu 'alal mu'min fa inna aklahu wa thawbahu wa libasahu wa sadaqatihi. Ingat-ingat bacanya wa sadaqatihi. Padahal yang lainnya mansub semua, kok bisa ya? Kok tiba-tiba majrur ini bagaimana ini Ihsan? Fa inna aklahu wa thawbahu wa libasahu wa sadaqatihi, kok majrur loh. Sebelumnya ada mansub, setelahnya majrur wa sadaqatihi. Syubhat ini, patahkan syubhatnya. Mansub. Lah kok di fathah? Mansub di fathah? Mansub di kasrah? Jamak muannas salim. Tanda nasab dengan kasrah. Itu yang ingat ya. Di situ semuanya lihat. Fa inna aklahu wa thawbahu wa libasahu wa sadaqati. Ini bukan majrur ini ya, mansub dia, ma'tuf pada sebelumnya. Ada huruf ataf wawunya itu. Nah, maka sesungguhnya makanannya, pakaiannya, kemudian apa barakallahu fiik, nah berpakaian, sedekahnya, min ghairi israfin, tanpa ada unsur boros, tanpa berlebihan maksudnya. Wala makhilah, tanpa sombong. Yakni wala kibr, ya kan, tanpa ada unsur kesombongan. Memakai sutra misalkan laki-laki, jangan. Nah, memakai pakaian yang rapi, bersih, tidak harus baru. Wal israf fis shadaqah, dan lihat apa maknanya kok dikatakan orang sedekah berlebihan enggak boleh, itu apa? Maknanya apa gitu loh. Paham ya? Kok orang dikatakan sedekah kok berlebihan, sedekah kok boros, itu maksudnya bagaimana? Lihat. Kaunuhu yunfik amwalahu wa yad'u ma aujaballahu alaihi min infaqihi 'alal a'ilah. Wa nadzalik, penting ini. Kapan orang sedekah dikatakan berlebihan, dikatakan boros? Kapan itu? Yaitu keadaan orang ketika menginfakkan hartanya dan meninggalkan
perkara yang Allah wajibkan, yaitu menginfaki keluarganya. Sama keluarganya lupa dia, sedekah ke orang lain. Gajinya pas-pasan, kerjanya juga pas-pasan, nggak banyak, tapi begitu gajian lupa sama keluarganya dia. Uangnya sedekah ke orang lain, itu namanya apa? Israf. Berlebihan dalam bersedekah. Sedekah yang sifatnya tatawwu', barakallahu fiik, sifatnya sunnah, lihat keluarganya. Jangan sampai menelantarkan keluarganya kemudian malah apa? Menyantuni orang lain. Jangan. Didahulukan yang paling dekat dulu, didahulukan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Karena ancamannya dosa ancamannya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan apa? Kafa bil mar'i isman an yudayyi' man ya'ul. Cukuplah suatu dosa bagi seseorang yang menyia-nyiakan orang yang bawa tanggung jawabnya. Seorang keluarga, kepala rumah tangga, suami punya tanggung jawab ngasih nafkah istri dan anaknya. Dia lupa anaknya, lupa istrinya dia, tapi sedekah ke orang lain, keliru, salah alamat namanya. Sedekah itu infaknya dulu keluarganya, anak istrinya. Kok lebih kok ada sisa, tafadhal. Itu caranya gitu. Jangan sampai kalau sama orang lain, masya Allah dikeluarkan hartanya semuanya, keluarganya terbengkalai. Enggak dikasih nafkah balas syai', jangan. Allahul musta'an. Kafa bil mar'i isman an yudayyi' man ya'ul. Cukuplah suatu dosa bagi seorang yang menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Kita lihat lagi. Kata beliau barakallahu fiik, fa hadza nau' israfil sedekah. Ini termasuk salah satu jenis daripada apa? Berlebihan dalam sedekah. Fal wajib an yataharra bis sadaqah mawadhi'aha. Yang wajib hendaknya orang itu yataharra, benar-benar memilih dan berhati-hati dalam bersedekah. Meletakkan pada tempatnya, yataharra, memilih pada tempat-tempat yang tepat, tempat-tempat yang pas. Paham ya? Jangan barakallahu fiik sedekah semangat tapi lupa keluarga, jangan, itu keliru ya, ingat-ingat ya. Nah, kalau belum punya keluarga, barakallahu fiik, Anda uang lebih, itu masih mending ini sudah punya keluarga dia, sudah punya keluarga, punya anak, punya istri. Penuhi hak mereka dulu baru orang lain. Fa'ati likulli haqqin haqqahu. Berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Wa an yabda biman ya'ul, ya kan ini lihat. Wa an yabda biman ya'ul. Dan hendaknya dia memulai barakallahu fiik, mensedekahkan dan menginfakkan hartanya kepada orang yang ya'ul, yang di bawah tanggung jawabnya. Mafhum? Keluarganya maksudnya. Ancamannya tadi itu. Tinggal menggabungkan kasih catatan kafa bil mar'i isman an yudayyi' man ya'ul. Itu faedah seperti itu. Kalau ada kaitannya untuk disambungkan langsung. Cukuplah suatu dosa bagi seorang yang menyia-nyiakan orang yang bawa tanggung jawabnya. Kama qalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ibda biman ta'ul, kata Rasulullah. Ibda, mulailah orang yang bawa tanggung jawabmu. Setelah itu ada sisanya, ada lebihnya, tafadhal orang lain. Tapi kalau dia mengedepankan orang lain lebih keluarganya lupa, sangat keliru. Allahul musta'an. Kata beliau, perhatikan baik-baik, qaulul yahud. Ini sekarang ini pertanyaannya, modelnya tanya jawab sekarang, faedahnya. Dikit lagi. Pertanyaannya, qaulul yahud assalamu alaikum. Ini kaitannya dengan hadis sebelumnya itu ya. Ucapan orang Yahud assalamu alaikum. Bagaimana jawabnya kemarin? Wa alaikum. Al yahud lahum khubs. Lahum khubsun. Orang-orang Yahudi itu punya kejahatan, kejelekan. Paham ya? Assalamu alaikum, kematian, kebinasaan, kehancuran untuk kalian. Ini doa jelek ini ya. Yaksudunal maut, ya. Mereka menginginkan kematian. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum yustajabu lana fihim wa listajabu lahum fina. Masyaallah, lihat ini. Orang Yahud itu mereka punya kejelekan mereka. Kalau ngomong waktu itu, kalau mengucapkan pada segenap kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW, mereka dengan lafaz ini, assalamualaikum, kematian untuk kalian. Jawabnya bagaimana? Jawabnya, barakallahu fiik, wa alaikum, justru kematian akan menimpa kalian. Paham ya? Kesengsaraan, kebinasaan menimpa kalian. Lihat ini. Wa alaikum, justru akan menimpa kalian. Yustajabu lana, dikabulkan untuk kami doa kejelekan untuk mereka, wa yustajabu lahum fina, dan tidak dikabulkan doa kejelekan mereka menimpa pada kami. Dibalik, wa alaikum, justru menimpa kalian. Alama qasadu, terhadap apa yang mereka inginkan. Sawa'un qasadul maut aw ma qasadu al maut la budda min. Lihat ini. Baik mereka menginginkan mati atau tidak, yang namanya kematian pasti. Jadi mereka doakan kematian ataupun enggak, tetap mati. Paham ya? Karena kematian itu apa kemarin? Sirrullahi jalla wa ala, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama, apa itu ayatnya itu?
Wa innama yatawaffawna ujurakum itu. Wa innama yuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pertanyaan berikutnya. Ahsanallahu ilaik. Idza salama wahidun ala wahid yaqulu assalamu alayk wa la assalamu alaikum. Ini pertanyaannya. Kalau ada orang ucapan salam kepada orang lain, satu orang ucapan salam kepada orang lain tapi satu orang juga, assalamu alaik. Bukan assalamualaikum ya. Bukan assalamualaikum, assalamu alaik ya akhi. Nah, itu bagaimana? Kata beliau jawabannya mukhayyar, ada pilihan. In qala assalamu alaik, wa in qala assalamu alaikum fala ba'as. Boleh dua-duanya, kilahuma ja. Dua-duanya datang. Paham ya? Seperti kisah Rasulullah menyampaikan Jibril ketika apa? Nah, barakallahu fiik, kenaan kisah Jibril alaihissalam waktu itu nitip salam buat siapa? Aisyah kan? Nah, barakallahu fiik. Naam, kemudian lafadznya apa? Waalaikumsalam. Aisyah atau Khadijah? Khadijah bintu Khuwailid ya. Akhirnya lafadznya yuqri alaikissalam. Jibril menyampaikan salam kepadamu. Jadi kalau untuk pakai mufrad pun boleh. Tapi yang masyhur jama' assalamualaikum, ta'zim, penghormatan. Assalamualaikum. Kalaupun di mufrad assalamualaikum, enggak ada larangan. Pertanyaan berikutnya, hal yajuzu an yabda al-yahud wan nasara bi tahiyyatil salam? Nah, ini penting ini. Antum dan kita manusia biasa, kadang berkeluarga, hidup di masyarakat. Masyarakat enggak semuanya muslim, ada yang kafir juga. Ya kan? Masyarakat ada yang kafir, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, Katolik atau yang semisalnya Konghucu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, lihat ini. Apakah boleh mengawali barakallahu fiik sapaan penghormatan selain salam kepada orang Yahudi dan Nasara? Tetangga antum orang kafir lah. Kaifalu Pak? Sehat? Ente bikhair misalkan. Bukan salam tapi lo ya. Boleh atau enggak? Kata beliau, "Mana alam fihi ba'san." Aku tidak mengetahui perkara tersebut. Maksudnya tidak mengetahui kalau ada larangan. Maksudnya boleh-boleh saja kata beliau. Lau qala kaifa haluk ya fulan? Bagaimana kabarmu? Hanya nyapa. Paham ya, walaupun itu tetangga kita orang kafir misalkan. Kaifa haluk Pak? Sehat Pak? Enggak masalah. Tapi kalau assalamualaikum jangan. Nah, seperti itu. Kaifa haluk wa kaifa auladuk? Bagaimana kabarmu? Bagaimana anak-anakmu? Aw madza fa'alta aw kadza? Apa yang kamu perbuat? Sarraha bihadza Abul Abbas Ibnu Taimiyah wa jamaah laisa minas salam. Ini bukan termasuk salam. Hanya apa? Sapaan penghormatan. Sapaan biasa. Karena itu tetangga ya. Bagaimana Pak? Sehat Pak? Walaupun orang kafir enggak ada larangan. Tapi salam jangan. Kalau salam jangan, assalamualaikum jangan. Nah, yang terakhir perhatikan as-sunnah al-jahr bil hamdalah. Masalah apa ini? Bersin, diamalkan ini ya. Jangan sampai udah berkali-kali belajar, tahu ilmunya enggak diamalkan. Gengsi sama teman sendiri, masa ana harus mengucapkan seperti itu. Diamalkan kalau bersin ucapkan alhamdulillah. Lihat ini. As-sunnah al-jahr bil hamdalah. Termasuk sunnah mengeraskan alhamdulillah. Antum bersin, alhamdulillah. Jangan diam aja gitu. Paham ya? Ada dalilnya, amalkan. Naam, as-sunnah al-jahr bil hamdalah. Perhatikan ini. Iya, termasuk bagian dari sunnah mengeraskan ucapan alhamdulillah. Hatta yusammat, sampai di tasmid. Biar saudara kita dengar. Antum bersin alhamdulillah. Saudara antum dengar kan? Yarhamukallah. Jangan diam 1000 bahasa. Karena ini termasuk kenikmatan kan? Orang bersin datang dari mana? Bersin datang dari mana? Datang dari mana? Bersin. Allah Ta'ala menguap baru datang dari setan. Makanya kalau menguap gak ada doa khusus. Tapi kalau bersin, na'am, alhamdulillah. Saudaranya ucapan apa? Yarhamukallah. Yang bersin menjawab, yahdikumullah wa yuslih balakum. Adapun menguap seperti orang awam, astagfirullahaladzim, gak ada dalilnya. Paham ya? Itu gak ada dalilnya. Karena kadang ada seperti itu. Itu gak ada dalilnya itu. Nah, yuqalu lahu yarhamukallah, maka dikatakan padanya yarhamukallah. Kesimpulannya barakallahu fiik, hadis yang dipelajari diamalkan. Kalau antum bersin, keraskan alhamdulillahnya biar saudaranya bisa mendoakan, dapat pahala di situ. Jangan sudah tahu dalilnya tapi enggak diamalkan, alasan gengsi, malu, enggak ada. Hadis diamalkan barakallahu fiik walaupun sedikit. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah.